Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, siapa di rumah punya Alkitab? Pasti punya semua. Siapa yang punya Alkitab pribadi? Pasti punya semua. Good. Guys, hari ini kita sharing-sharing yuk tentang firman Tuhan. Sedikit ya guys ya, refresh tentang firman Tuhan. Alkitab adalah buku yang terbagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama yang berisi 39 kitab dan Perjanjian Baru yang berisi 27 kitab. Jadi isi firman Tuhan ini berisi 66 kitab. Guys, siapa penulis firman Tuhan ini? Penulisnya tentu Allah sendiri, tetapi bukan maksudnya ditulis seperti orang nulis terus turun deh dari surga. Wah, nggak gitu ya guys. Nah, penulisan Alkitab ini dilakukan oleh Allah dengan cara mengilhami kurang lebih 40 orang dengan berbagai profesi. Dan rentang waktu penulisan Alkitab juga kurang lebih 1500 tahun baru firman Tuhan itu selesai ditulis. Itu baru selesai ditulisnya guys, belum diterjemahkan lagi di dalam berbagai bahasa dan di dalam berbagai bahasa suku-suku bangsa. Nah, kenapa Allah begitu bersemangat guys? Kenapa Allah begitu mempunyai rencana yang luar biasa agar Alkitab ini bisa diwujudkan menjadi seperti buku yang kita pegang seperti ini dan kita membacanya dengan mudah dengan bahasa dari kita sendiri. Kenapa guys? Karena Allah sangat mengasihi semua manusia. Dia ingin agar semua umat manusia di dunia ini guys tahu tentang Dia, tahu tentang kebenaran dan mereka akhirnya diselamatkan. Tuhan tidak ingin guys satu manusia pun binasa, tetapi Dia ingin agar semua orang diselamatkan. Inilah kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan yang begitu luar biasa guys. Dan ini adalah semangatnya Tuhan, surat cintanya Tuhan kepada umatnya, sehingga kita wajib nih baca firman Tuhan setiap hari. Apa? Oh, kamu tanya apa sih manfaatnya baca Alkitab? Oke guys, kita sharing-sharing ya manfaat membaca firman Tuhan. Karena kamu tanya tentang manfaatnya baca firman Tuhan, aku juga jawabnya dari firman Tuhan. Yang aku tahu manfaat membaca firman Tuhan setiap hari itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang bunyinya seperti ini guys. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Guys, mengajar di sini bukan mengajar seperti yang di sekolah-sekolah guys, tetapi mengajar tentang Allah sendiri, tentang pribadinya, tentang karyanya, mulai dari penciptaan sampai kepada kekekalan. Dan juga yang terpenting adalah mengajar tentang kebenaran itu sendiri yang seperti tadi sudah aku bilang bahwa Allah Bapa mengecilkan dirinya menjadi manusia, meninggalkan segala kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia dilahirkan dari seorang perawan guys, dan akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan saat ini Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat untuk kita guys yang percaya kepada Dia. Inilah kebenaran yang tidak bisa diputarbalikan atau tidak bisa dimain-mainkannya guys, bahwa jalan kepada surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran yang lain adalah bahwa kita diselamatkan oleh iman. Itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu bukan karena apapun di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memegahkan diri, dan kita tidak boleh hidup asal-asalan karena kita sudah menerima keselamatan dengan harga yang sangat mahal dibayar oleh Tuhan, yaitu melalui tubuh dan darahnya di kayu salib. Nah itu guys, jadi kita diajar sungguh-sungguh tentang kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Nah yang kedua dan ketiga menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Guys, kadang-kadang kita ini nggak tahu kalau kita ini salah. Oleh karenanya kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus sendiri yang akan berbicara di hati kita, Roh Kudus sendiri yang akan mengoreksi hidup kita, menyatakan kesalahan kita, dan tidak hanya sampai situ guys, tetapi juga memperbaiki hidup kita. Proses menyatakan kesalahan dan memperbaiki hidup kita ini guys dilakukan sampai seumur hidup kita guys. Jadi setiap hari karakter, sikap, tabiat kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah tujuan Tuhan
menciptakan kita guys, agar kita semakin hari dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, aku kasih contoh sedikit ya guys. Misalnya pastikan dulu kita sering ngomel, marah-marah gitu ya guys, dan mungkin juga ada perkataan-perkataan kotor. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam hati kita dan menyatakan bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan juga Roh Kudus bilang, hendaklah kata-katamu jangan hambar, tetapi penuh kasih, membangun, agar orang yang mendengar itu juga enak gitu guys. Nah, kita tuh ditegur gitu ya. Oh iya, selama ini aku salah marah-marah, aku salah sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, begitu ya guys ya. Dan aku sangat percaya bahwa akan banyak contoh-contoh lain lagi di mana Roh Kudus sering menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Kenapa? Karena aku juga seperti itu guys. Nah, yang keempat adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Guys, kebenaran di dunia ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang di dunia ini guys mendirikan kebenaran mereka sendiri dan menganggap bahwa kebenaran mereka sendiri itulah yang harus diikuti dan kebenaran itu adalah yang sebenar-benarnya. Padahal ketika kita membaca firman Tuhan, kebenaran manusia berbeda dengan kebenaran Allah. Sehingga Roh Kudus berkarya lagi dalam hidup kita guys, ketika kita mendengar nasihat-nasihat yang tidak benar atau mendengarkan ajaran-ajaran yang tidak benar guys, kita bisa langsung tahu karena firman Tuhan itu bersuara. Ayat-ayat di dalam Alkitab yang kita baca, kita hafal itu bersuara guys. Oh, ternyata nasihat dari dia itu kurang benar dan bertentangan dengan firman Tuhan. Ternyata ajaran yang diajarkan oleh ini kurang benar, bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya guys. Jadi benar-benar Roh Kudus itu memakai setiap ayat di dalam firman Tuhan ini untuk menolong kita setiap harinya guys. Nah, firman Tuhan ini adalah alat Allah guys untuk memperlengkapi kita agar kita bisa hidup benar di dunia ini dan hidup memperlihatkan Tuhan kepada orang lain di dunia ini, dan kita akan menjadi milik kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik gitu guys. Nah, dan yang paling herannya lagi guys, pasti ketika kamu setiap hari bergaul karib dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pasti deh hidupmu diubahkan. Nah, mungkin kamu tidak terasa, tapi orang-orang nanti yang akan mengenal kamu akan melihat dan merasakan, loh kok dia ini kayaknya berbeda ya, kok dia ini berubah ya. Nah, itu adalah karya Roh Kudus guys di dalam hidup kita. Jadi banyak sekali manfaat dari membaca, menghafal dan melakukan firman Tuhan ini guys. Itu semua sangat menyenangkan hati Tuhan loh guys. Makanya apa yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, ayo kita lakukan. Mari baca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang jujur, mau dikoreksi, mau dibetulkan oleh Roh Kudus, sehingga itu tidak menjadi sia-sia dan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain yang juga belum mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Oke guys, tetap setia, tetap rajin baca firman Tuhan. Bersama dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.